Selamat pagi, saudara. Kembali berjumpa di Kompas Bisnis hari ini. Nah, pagi ini saya akan buka Kompas Bisnis dengan kutipan pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mungkin nanti kalau Anda dengar akan kurang mengenakan ya kabarnya bagi sebagian orang. Kami berikan pernyataannya untuk Anda. Itu tergantung nanti kenaikan berapa nanti solar, berapa pertalite. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan terus demikian. Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun, itu kita harus siap-siap. Karena subsidi kita kemarin 502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah indikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Kabar tersebut kurang mengenakan tapi mau nggak mau perlu dilakukan, saudara. Nah, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan hal tersebut di minggu lalu. Katanya minggu ini nih akan ada kabar dari Presiden kenaikan harga subsidi BBM. Sinyalnya semakin kuat. Kenapa perlu dilakukan? Kami akan gambarkan, saudara. Kenapa perlu dilakukan sekarang? Kami akan berikan kepada Anda data harga minyak dunia dan harga minyak mentah Indonesia atau ICP. Kita lihat dulu untuk harga minyak dunia di Februari di angka $90 per barel dan di bulan Agustus angkanya sudah di $89,6 per barel. Nah, ini kan udah turun ya, tapi kok dinaikin sih? Nah, kalau Anda lihat, saudara, dari grafiknya di Maret sampai dengan di bulan Juni atau Juli sebenarnya trennya terus ada di atas harga minyak dunia selama 5 bulan. Selalu ada di atas $100 per barel, bahkan harga minyak dunia pernah pecah rekor nih di bulan ini dan juga di bulan Maret ada di angka $110-an untuk harga jenis West Texas Intermediate. Kenaikan harga minyak dunia ini akhirnya mengerek juga harga acuan untuk minyak Indonesia atau ICP, Indonesia Crude Price Oil yang ikut naik. Anda lihat ini di setiap bulan Kementerian SDM selalu mengupdate harganya yang harga acuannya mengikuti harga minyak dunia. Kalau melihat trennya yang terus naik di atas $100 per barel, tapi di saat yang sama harga BBM subsidi tidak pernah dinaikkan. Pertalite dan juga solar harganya bertahan di angka yang sama. Bahkan, saudara, anggarannya sebagai informasi kita mungkin sudah tahu bahwa subsidinya juga ditambah. Anggarannya untuk BBM dan juga untuk total energi, subsidi energi ini ada di angka $500-an. Nah, jadi kembali lagi di pernyataan pertama yang kita putar, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar bilang kalau BBM Indonesia ini udah kemurahan, saudara, dibanding negara lain. Kami coba lihat juga perbandingannya di Global Petrol Prices. Anda juga bisa memantau di websitenya kalau Anda mau lihat. Nah, ini adalah yang kami ambil di negara ASEAN, Asia saja, mulai dari Vietnam, Jepang, Thailand, dan juga Singapura. Harga untuk perbandingan BBM RON 95, Indonesia ini masih terbilang murah. Harganya lebih mahal dibandingkan Vietnam saja, tapi kalau dibandingkan dengan Jepang, Thailand, dan juga Singapura, RON 95 Indonesia ini masih jauh lebih murah. Apalagi kalau kita bandingkannya dengan harga Pertalite RON 89 dan juga Pertamax di RON 92. Harga ekonominya saja untuk Pertalite saat ini seharusnya sudah di angka 12 ribuan, saudara. Kalau Anda lihat di BBM atau SPBU asing nih yang masih menjual RON 89, Anda lihat perbandingan harganya harusnya sudah di angka 12 ribuan. Sementara pemerintah saat ini masih bertahan di angka 7.650. Dan jangan salah, Pertalite atau Pertamax ini juga sebenarnya angkanya masih di bawah harga ekonominya. Harusnya dijualnya masih atau sudah di angka 15.000. Sementara sekarang Pertamax masih dijual di angka 12.500 harganya. Jadi masih ada selisih 2.500, sementara Pertalite selisihnya adalah sekitar Rp5.000. Subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah ini sebenarnya kan dianggarin untuk ngebantu masyarakat menengah ke bawah nih. Tapi faktanya, saudara, masih banyak yang minum subsidi adalah masyarakat yang sebenarnya mampu. Nah, kita lihat dulu penyalurannya
subsidi per bulan Juni. Ini untuk Pertalite dan juga solar. Dari kuota untuk Pertalite 23 juta, per Juni penyalurannya sudah 13,2 juta kiloliter. Sementara solar kuotanya 15 juta, penyalurannya sudah 7,7 juta kiloliter. Bahkan saudara, update terkini sisa kuota sampai akhir tahun kalau dihitung di bulan Agustus ini, sisanya tinggal 6 jutaan kiloliter lagi. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember 4 bulan masih ada sisa 6 juta, itu sebenarnya sedikit sekali. Dan kalau nggak dibatasi udah pasti bakal over lagi kuotanya yang sudah disiapkan untuk subsidi Pertalite dan juga solar. Nah nggak hanya itu, subsidi BBM ini banyak diserap oleh mobil dibandingkan motor. Pasti minumnya lebih banyak kan sebenarnya untuk tangki-tangki bensinnya. Bahkan Istana pernah menghitung nih saudara, satu mobil yang menikmati subsidi BBM ini per tahunnya adalah angkanya 19,2 juta rupiah per tahun. Mereka mobil-mobil yang bisa menikmati BBM subsidi ini. Nyesek kan kalau sebenarnya yang nikmatin adalah mereka yang sebenarnya bisa membayar lebih mahal untuk BBM non subsidi. Sementara yang di sebelah sini adalah realisasinya untuk BBM atau untuk subsidi BBM dan juga LPG. Angka ini saudara yang di 2022 ada di angka 77 triliun belum termasuk kompensasi yang harus dibayar pemerintah ke Pertamina. Makanya angkanya bisa besar sekali bahkan sampai ratusan triliun rupiah karena ada subsidi plus juga kompensasi yang harus dibayarkan ke Pertamina. Nah, kalau merujuk kembali ke undang-undang saudara, BBM subsidi ini harusnya buat apa sih atau buat siapa sih? Amanat undang-undang harusnya dibuat untuk kelompok masyarakat miskin. Tapi lagi-lagi nih kami garis bawahi, lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kaya. Pertamina bahkan menghitung saudara, dari total kuota di 2022 sebesar 38,15 juta kiloliter untuk solar dan juga Pertalite, 60% orang kaya nih mengonsumsinya bahkan 30,52 juta kiloliter. Ini berapa persen yang Anda bayangkan? 80% dari kuota untuk BBM subsidi ini dinikmati oleh 60% orang kaya, orang menengah ke atas. Sementara mereka yang harusnya jadi target subsidi yaitu warga miskin hanya mendapatkan 20% saja atau sekitar 7,63 juta kiloliter. Ini hanya dinikmati oleh orang miskin. Kami revisi saudara, 40% orang miskin yang mendapatkan subsidi. Jadi apakah lebih baik sebenarnya kalau melihat subsidi yang salah sasaran ini anggarannya lebih baik diubah menjadi anggaran perlindungan sosial untuk tetap bisa mempertahankan daya beli masyarakat, untuk juga menjaga tren pemulihan ekonomi nasional. Nah, tapi ada catatannya nih saudara, data penerima tentu harus tepat ya supaya nggak salah sasaran lagi anggarannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga bilang berkali-kali kalau sebenarnya anggaran atau APBN ini dijadikan shock absorber sebagai bantalan untuk masyarakat ketika ada goncangan. Nah salah satunya ini goncangan kalau sewaktu-waktu harga BBM subsidi naik. Kami berikan pernyataannya untuk Anda. Harga minyak relatif lebih rendah ke $90 lagi. Kurs kita juga diperkirakan dalam situasi relatif lebih baik dibandingkan situasi yang sekarang ini yang situasinya sangat volatile. Sehingga sebetulnya dari sisi absolut subsidi itu masih sangat tebal. Tentu kita berharap tadi jumlah dari kiloliter, juta kiloliter untuk Pertalite, untuk solar, jumlah LPG itu tetap dikendalikan. Karena kalau tidak pasti akan melewati, bahkan yang 502,4 triliun pun bisa terlewati apabila volume subsidi tidak terkontrol. Subsidi non-energi di sisi lain juga tetap kita jaga. Jadi inilah yang menggambarkan kenapa APBN itu menjadi shock absorber. Kita tetap memberikan bantalan subsidi dan bantalan sosial tadi yang sangat tinggi. Nah soal subsidi BBM ini DPR juga berpesan kalau ada PR besarnya bagaimana bisa tetap menjaga daya beli masyarakat. Kami berikan pernyataan Sugeng Suparwoto Ketua Komisi 7 DPR RI. Kemampuan daya beli masyarakat harus diperhatikan. Dalam hal ini adalah menyangkut inflasi akhirnya. Maka kalau kita lihat
di asumsi dasar tadi, memang kita ada problem yang sangat krusial di energi, khususnya BBM. Kenapa? Tadi lifting ditetapkan 660.000 barrel per hari, sedangkan konsumsi BBM kita terus naik. Kita sampai tingkat angka 1.340.000 barrel per hari. Jadi defisit BBM sehari kurang lebih 750.000 barrel per hari. Bayangkan, tinggi sekali.